Pancasila adalah dasar negara dan pedoman hidup bagi seluruh rakyat Indonesia dan merupakan buah pikiran, musyawarah, dan mufakat yang dilakukan oleh tokoh-tokoh penting pada masa perjuangan kemerdekaan. Pancasila untuk apa? Pancasila merupakan jiwa seluruh rakyat Indonesia yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan yang semakin baik demi menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Salah satu fungsi Pancasila sebagai dasar negara sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang pada hakikatnya adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tata tertib hukum. Pancasila digunakan sebagai petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan dalam segala bidang. Pancasila menjadi rumusan dan pedoman kehidupan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Fungsi Pancasila. Negara Indonesia sangat memegang teguh Pancasila sebagai dasar dan pedoman yang kuat untuk mencapai tujuan kenegaraan. Demikian juga bagi masyarakatnya yang memaknai Pancasila memiliki arti penting yang sangat luas dalam sendi-sendi kehidupan. Fungsi Pancasila antara lain: yang pertama, Pancasila sebagai ideologi negara. 2. Pancasila sebagai dasar negara. 3. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. 4. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. 5. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. 6. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. 7. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. 8. Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Kedudukan Pancasila. Pancasila dalam kedudukannya sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber hukum dasar nasional menjadikan Pancasila sebagai ukuran dalam menilai hukum dan berlaku di negara Indonesia. Hukum yang dibuat dan berlaku di negara kita harus mencerminkan kesadaran dan rasa keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hukum di Indonesia harus menjamin dan merupakan perwujudan serta tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan interpretasinya dalam tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945 tersebut. Makna dari sila pertama. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Kita sebagai bangsa Indonesia harus mengakui adanya Tuhan yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Di Indonesia, masyarakat harus punya kepercayaan terhadap Tuhan masing-masing agama yang dianut. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Di sila pertama mencakup nilai-nilai agama untuk mengatur hubungan negara dan agama. Kemudian, penerapan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mempercayai adanya Tuhan. Dengan kita percaya adanya Tuhan, maka kita sudah menerapkan sila pertama. Menolak keberadaan Tuhan sama halnya dengan melanggar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan kita percaya adanya Tuhan, maka kita akan lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan, berbangsa dan bernegara. Kedua, memeluk agama tertentu. Agama juga jadi bagian dari identitas diri, maka makna kemerdekaan beragama bagi Indonesia begitu besar. Karena di masa penjajahan dulu sering terjadi pemaksaan untuk memeluk suatu agama tertentu. Ketiga, menjalankan ibadah sesuai perintah agama. Ketika sudah memeluk suatu agama, maka kita terikat untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Karena itulah kita harus menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Keempat, toleransi. Perbedaan di antara pemeluk agama
bisa saja menimbulkan masalah di negara kita. Cara paling mudah untuk menghindari konflik antar umat beragama dengan meningkatkan rasa toleransi yang tinggi. Dengan adanya toleransi, maka kita akan saling hormat-menghormati karena Pancasila melindungi semua agama kita. Semua agama hidup bersama, berdampingan, dan harmonis. Makna sila kedua. Sila kedua Pancasila berbunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna sila kedua tersebut berarti bangsa Indonesia diakui dan diberlakukan sesuai harkat dan martabat sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, manusia memiliki derajat, hak, dan kewajiban yang sama. Setiap insan enggak dibeda-bedakan berdasarkan latar belakangnya, seperti suku, agama, ras, budaya, status, dan keturunan. Selain itu, bangsa Indonesia juga menjunjung tinggi hak asasi manusia. Di mata hukum yang berlaku, setiap orang juga diperlakukan secara adil, yakni sama dan setara. Pancasila dari sila ketiga. Yang pertama, gunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Sebagai bahasa nasional, masyarakat Indonesia pastinya sudah mengerti tentang bahasa Indonesia, walaupun dengan batas pengetahuan tentang bahasa yang berbeda-beda. Yang kedua, bangga dengan karya bangsa. Sesuai dengan sila ketiga, kita bisa dengan mencintai produk yang dibuat oleh bangsa kita sendiri. Salah satu contohnya adalah mulai menggunakan barang-barang yang dibuat oleh orang Indonesia dibandingkan menggunakan buatan luar negeri. Yang ketiga, menghargai perbedaan. Contohnya bisa kamu temukan di sekolah. Sebagai murid, kamu harus menggunakan seragam yang sama dengan teman-teman yang lainnya. Hal ini dilakukan untuk menghargai dan menyatukan perbedaan yang ada di antara semua murid di sekolah. Dengan menggunakan seragam, menunjukkan kalau tidak ada perbedaan derajat karena disatukan dengan seragam sehingga menjadi negara yang bersatu. Nah, sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah bunyi sila keempat Pancasila. Makna dari sila ini adalah sebagai warga negara Indonesia, kita mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Sila kelima yang berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti bunyinya, makna sila kelima Pancasila menjelaskan mengenai keadilan yang harus didapatkan oleh seluruh masyarakatnya. Keadilan ini berlaku untuk seluruh aspek kehidupan, termasuk juga hak dan kewajiban yang dimiliki masing-masing individu.